di bidang ceramah juga beliau menguasai, di bidang kajian kitab juga beliau menguasai, di bidang literasi juga beliau menguasai, bukunya sudah banyak juga. Kemudian beliau juga memiliki kemampuan dan keahlian di bidang ruqyah yang biasa dilakukan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga memiliki keahlian di bidang hikam. Jadi banyak potensinya beliau ini. Kita termotivasi. Sebagian orang hanya memiliki satu bakat, tapi beliau memiliki beraneka ragam bakat. Potensinya itu dikembangkan beliau. Sama-sama diistiqomah, sama-sama diprioritaskan. Karena mungkin bagi beliau ini kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari 1, 2, 3 selama itu bermanfaat, kenapa tidak? Begitu. Kreativitas yang selalu dibangun oleh beliau. Itu Ustaz silakan untuk berikan motivasi dulu, karena ini momen-momen yang pertama dan tentunya nanti ke depan bagaimana tidak terlalu langkah jangkanya itu untuk memberikan motivasi itu supaya tidak terlalu lama, paling tidak 6 bulan satu kali atau 3 bulan satu kali kepada santri-santri kami ini, supaya mereka menjadi santri-santri yang intelek, yang memiliki jiwa spiritual, dan misional, terutama menjadi santri khairul mas'ul, menjadi santri yang khairul ummah, sayyidul qaumi khadimuhum, pada akhirnya seperti itu. Kami mohon bimbingannya kepada santri kami, motivasinya. Nanti mungkin ini pernah belajar ilmu Sungai Hadir, apa mungkin pernah belajar kajian Asma Pamungkas, mungkin dan dengan nanti dikeluarkan diganti dengan amalan-amalan yang lebih islami, karena amalan-amalan itu bisa menghambat proses belajar mengajar, hasil belajar mengajar, hasil dari proses belajar, misalnya seperti itu. Waktu dan tempat kami untuk belajar. Video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bondowoso, yang terhormat Sivitas Akademika Kampus Universitas Bondowoso yang kita cintai, yang terhormat Al-Ustaz Husaini, Magister Pendidikan Islam. Beliau termasuk satu alma mater dengan saya, karena S2 saya di UIN, Universitas Ibrahim Yusuf Rejo. Mari kita bersama-sama pada kesempatan siang hari malam hari ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berta'alluq, untuk belajar, untuk menjadi pribadi agent of change, agen perubahan. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, alhamdulillah saya turut bahagia sekali karena kalian bisa duduk bersimpuh di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di mana tidak semua remaja
duduk di tempat ini, kadang nongkrong di alun-alun, nongkrong di kafe-kafe. Dan kumpulnya kita, hadirnya kalian ke tempat itu bukan hal yang kebetulan. Ini adalah skenario Tuhan. Makanya kalian adalah pribadi-pribadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kalian masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menimbali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai istirahat mencari, jangan merasa capek mencari, karena untuk merubah masa depan itu tergantung ilmu. Yukramul mar'u bil ijtihad. Seseorang itu akan mendapatkan grade yang tinggi apabila mempunyai ilmu. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimatin ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban baik kepada remaja muslim ataupun remaja muslimah. Anak-anakku, saya alhamdulillah belum pernah istirahat mencari, belum pernah, alhamdulillah. Kendati pun keluarga saya, mungkin kalian menyangka saya itu anak bapak saya guru. Barangkali kalian menyangka bahwa bapak saya itu adalah seorang PNS. Mungkin barangkali kalian menyangka bahwa orang tua saya itu Pak Haji. Tidak. Bapak saya itu tukang beca. Bapak saya itu tukang beca. Saya itu asli BA. Apa BA? Bondowoso asli. Jadi orang Konsep. Dan bapak saya mata pencaharian setiap hari itu penari beca. Ibu saya Ajwal Juko. Kota Bodo ini sebelah kalian ini kan ada Kota Bodo Ajwal Juko. Nah, ibu saya jual ikan di situ. Tetapi beliau, kendati pun beliau itu orang biasa, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tapi mampu menghantarkan anaknya itu menjadi dokter. Alhamdulillah begitu SD, saya langsung mondok di Al Usmani selama 10 tahun. Setelah itu mondok di Beduk, Kediri, Lirboyo, itu sekitar 2 tahun. Setelah itu saya kuliah di Malang, jurusan Bahasa Indonesia, dilanjutkan S2-nya di Pasca Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo, dan alhamdulillah saya langsung begitu ijazah belum selesai langsung mendaftar di Pasca Sarjana Program Doktor jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan alhamdulillah tahun 2018 akhir, alhamdulillah sudah selesai saya ujian tertutup. Dan alhamdulillah awal dari 2019 saya dinobatkan menjadi doktor yang ke-300 orang di Universitas Pasca Sarjana Maulana Malik Ibrahim Malang. Makanya kalian itu jangan merasa risik. Oh, bapak saya tukang narik, jangan. Ayo kuliah bunda Pak Ustaz. Ibu saya tukang anak dulu, jangan. Karena dengan doanya itu kita mampu berkompetisi dengan anaknya orang kaya. Dan tidak sedikit anaknya pejabat, anaknya orang pinter tidak jadi apa-apa. Betul tidak? Pernah menemukan anaknya orang kaya jadi gelandangan? Pernah enggak? Anaknya bapaknya kaya, kemudian jadi gelandangan, pengangguran. Ada enggak? Ada. Jadi jangan merasa miris karena kondisi orang tuanya itu
orang miskin, jangan. Karena ke depan itu adalah yang mampu menjamin masa depan kalian itu adalah doa orang tua. Makanya saya ketika sidang terbuka promosi doktor, pernah ikut promosi dokter belum? Nah, promosi dokter itu adalah salah satu program yang menjadi impian mahasiswa yang dikokohkan. Jadi kita diuji oleh 10 profesor, kita duduk di tengah, disaksikan oleh undangan orang tua, anak, mertua, teman dan sebagainya. Kita diuji selama 3 jam. 3 jam. Dan harus mampu mempertahankan temuan kita, novel tulisan. Kita diobrak-abrik, kita dibantai di depan orang tua. 3 jam. Baru kalau sudah lolos dari masa itu, baru berhak dikokohkan menjadi seorang dokter. Nah, waktu itu bapak saya bawa rombongan dari bapak saya, ibu saya, saudara saya, mbak saya, kakek saya. Ini saya bawa semua, saya boyong untuk menyaksikan sidang promosi dokter. Nah, memang saya setting bapak saya itu dengan ibu saya duduk paling depan, pas menghadap dengan guru saya. Begitu saya dikokohkan dan dinobatkan menjadi dokter, lalu promovedus istilahnya. Nah, jadi kalau sudah dinobatkan, mahasiswa yang sudah dinobatkan menjadi dokter itu namanya promovedus, diminta untuk berbicara di depan sebagai sekaku kiri kesan dan pesan selama kuliah dokter. Saya sampaikan, Prof, saya bukan anaknya orang kaya. Prof, saya bukan anaknya orang pintar, tetapi saya adalah anaknya orang biasa. Kemudian profesor itu tanya, promovedus, apa orang tua saudara ikut serta? Ikut, Prof. Mana orangnya? Ini di depan, Prof. Itu kan ini di depan. Ya, yang namanya orang desa kan ya, asoko reng-reng, terus samperan dan sebagainya. Karena orang desa beneran. Lalu kemudian ini, Prof, orang tua saya. Beliau itu bukan guru. Beliau ini bukan ustaz, Prof. Tetapi bapak saya ini adalah penarik beca. Menang yang namanya Profesor Dr. Baharudin itu sebagai penguji utama. Kaget, mungkin baru kali itu anak seorang tukang beca dipromosikan jadi dokter, mungkin baru kali itu, Akhirnya, tetapi Prof, saya bukan hebat, Prof. Saya ini bukan anak cerdas, Prof. Bukan, Prof. Tetapi saya berdiri di sini di depan para guru besar karena doanya beliau. Saya setiap kali mau kuliah, Prof, setiap kali saya mau ujian, Prof, pasti saya minta doa. Saya sampaikan, Bapak, saya mau ujian, mohon doanya. Lalu kemudian beliau berkata, nah, saya itu tidak usah diminta. Kamu sejak lahir sampai sekarang, saya belum pernah absen membacakan surat At-Taubah sampai detik ini. Artinya beliau, Prof, mendoakan saya dengan membaca surat At-Taubah sampai detik ini belum pernah absen. Jadi saya di sini bukan pinter, Prof, tapi barokah doanya orang tua. Kemudian yang kedua, Prof, istri saya yang hebat tadi juga. Istri saya waktu itu gendong anak kecil, anak saya yang terakhir yang tadi. Kenapa istrinya? Istri saya itu, Prof, termasuk orang hebat. Kenapa? Karena dia selama 10 tahun saya tinggal.
Bayangkan, satu berapa tahun biasanya? Kalau kontek 4 tahun. Saya tiap minggu ke Malang S1-nya itu tiap minggu nginep 2 hari kan. Lalu kemudian S2 2 tahun. Berapa tahun sudah? 6 tahun. Ditambah 4 tahun lagi S3. Berarti tak 10 tahun. Beliau ini adalah sosok wanita yang hebat di mata saya, Prof. Karena selama 10 tahun dia itu rela saya tinggalkan. Satu. Yang kedua, istri saya ini hebat, Prof. Sabar orang. Kenapa kok sabar? Karena dia rela jatah belanjanya itu dikurangi. Untuk apa? Untuk bayar SPP itu kan. Kan bayar SPP. Jadi jatah belanja untuk istri saya kurangi, potong, sonat. Kami bayar SPP. Di Malaysia tadi juga satu. Alhamdulillah saya selama kuliah dari S1, S2, S3 tidak pernah mengatur sabun kamu. Makanya lecet orang mengucap kuliah S1 kudu ajuan sabun lecet itu. Makanya jangan ditakut-takuti. Kadang-kadang kan orang banyak telah kuliah muntah di patung sabun. Ada pernah dengar seperti itu? Nah, jangan percaya. Buktinya saya dari S1, S2, S3 dan kampus saya bukan abal-abal, kampus negeri, kampus Universitas Maulana, kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan mahasiswanya itu ada 36 negara. Makanya kemarin Pak Rektor Profesor Dr. Abdul Haris MA mendapatkan penghargaan kampus mahasiswa terbanyak dari luar negeri itu adalah kampus Maulana Malik Ibrahim. 36 negara. Bayangkan. Makanya sekali-kali kalau kalian itu jurusan, ada yang kuliah nih? Ada yang kuliah belum ya? Kalau mau kuliah ke UIN Malang, hubungi saya. Kebetulan Pak Rektor akrab dengan saya. Jadi kalau mau kuliah, hubungi saya. Nanti saya daftarkan, insya Allah masuk. Karena Pak Rektor itu adalah akrab dengan saya, kebetulan penguji saya dan promotor saya. Anak-anakku, apa makna dari yang saya ceritakan ini? Mari kita bersama-sama rubah masa depan kalian itu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang berilmu kepada Allah itu akan diangkat derajatnya itu dengan beberapa derajat. Darojatin. Pernah belajar ilmu nahwu? Pernah? Darojatin itu apa posisinya? Kalimat apa? Isim apa? Isim apa? Jamak apa? Jamak muannats salim. Kenapa dinamakan jamak muannats salim? Karena diakhiri alif dan ta. Sehingga orang yang punya ilmu itu grade-nya oleh Allah, derajatnya oleh Allah, kedudukannya oleh Allah itu akan diangkat dengan beberapa derajat. Kendati pun orang tuanya itu orang yang biasa-biasa saja. Makanya saya berharap, saya bangga sekali melihat tunas-tunas muda, remaja, milenial seperti kalian masih bersimpul duduk di musola ini. Ini sudah luar biasa ini. Karena tidak semua remaja itu duduk di sini ikut kajian, belum tentu. Saya kan orang di rumah saya itu di kerajaan. Pemuda-pemudanya itu kalau jam-jam segini itu biasa nongkrong di tengah jalan. Maka ini tidak termasuk dengan mereka. Kalian itu tidak termasuk minhu. Berarti kalian adalah remaja pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan kalian menjadi generasi unggul, generasi masa depan
generasi milenial yang mampu membanggakan orang tua, alma mater, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.